Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami. Kali ini kami akan membahas materi mengenai akuntansi untuk agrikultur. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan agrikultur yang melimpah, sehingga banyak perusahaan agrikultur yang berada di Indonesia. Perlakuan akuntansi terkait agrikultur memiliki perlakuan tersendiri. Berikut merupakan penjelasan detail terkait dengan akuntansi untuk agrikultur. Materi kita pada pertemuan kali ini berkaitan dengan definisi, pengakuan dan pengukuran, serta pengungkapan. Penjelasan mengenai definisi dari agrikultur. Agrikultur merupakan serangkaian proses kegiatan dalam mengolah produk yang dihasilkan pada bidang pertanian. PSAK 69 mendefinisikan aktivitas agrikultur sebagai bagian dari manajemen transformasi. Karakteristik dalam keanekaragaman meliputi kemampuan untuk berubah, manajemen perubahan, dan pengukuran dari perubahan. Transformasi biologis yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan jenis keluaran yang mengalami perubahan aset melalui pertumbuhan, degenerasi, dan prokreasi. Sedangkan keluaran yang kedua adalah produksi produk pertanian. Aset biologis dapat dikelompokkan berdasarkan jangka waktu transformasi biologisnya, yaitu aset biologis jangka pendek dan aset biologis jangka panjang. Menurut IAS 41, aset biologis dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu aset biologis yang dapat dikonsumsi atau aset pembawa. Berdasarkan fase pertumbuhannya, menurut IAS 41 dapat digolongkan menjadi aset biologis dewasa dan aset biologis belum dewasa. Berdasarkan penjelasan di PSAK 69 bahwa ruang lingkup PSAK 69 adalah produk agrikultur dan hewan, sedangkan tanaman produktif merupakan bagian dari PSAK 16. Contoh aset biologis dan produk agrikultur. Selanjutnya materi terkait dengan pengakuan dan pengukuran dari aset. Entitas mengakui aset biologis jika entitas dapat mengendalikan aset biologis, besar kemungkinan manfaat ekonomi di masa depan, dan nilai wajar dari aset biologis dapat diukur secara handal. Selanjutnya pengukuran diukur pada saat pengakuan awal dan setiap akhir periode pelaporan sebesar nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Sedangkan produk agrikultur dinilai sama, namun dilakukan pada saat titik panen. Pengukuran aset biologis menurut PSAK 69 yaitu apakah nilai wajar dapat diukur secara handal? Jika ada, maka menggunakan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Jika tidak, maka biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Berikut adalah ilustrasi akuntansi untuk aset biologis dan produk agrikultur yang menggunakan penghitungan nilai realisasi bersih. Selanjutnya, materi yang dibahas yaitu berkaitan dengan pengungkapan dari aset biologis dan produk agrikultur. Aset biologis dan produk agrikultur disajikan di dalam laporan posisi keuangan bagian aset. Pengungkapan umum yang terkait adalah entitas harus mendeskripsikan setiap kelompok dari aset biologis, sifat aktivitas yang melibatkan setiap kelompok, dan ukuran atau estimasi non-keuangan dari kuantitas aset biologis. Selain itu, pengungkapan yang lain yaitu berkaitan dengan keberadaan dan jumlah tercatat aset biologis, komitmen pengembangan aset biologis, dan strategi manajemen risiko keuangan.
Entitas juga menyajikan rekonsiliasi perubahan jumlah tercatat aset biologis antara awal dan akhir periode berjalan untuk beberapa pengungkapan sebagai berikut. Terdapat tambahan pengungkapan untuk aset biologis yang nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, yaitu pengungkapan terkait dengan deskripsi, penjelasan, metode penyusutan yang digunakan, umur manfaat, serta jumlah tercatat. Selain itu, pengungkapan di dalam laba juga berkaitan dengan kerugian penurunan nilai, pembalikan rugi penurunan nilai, dan penyusutan. Selanjutnya, ketika nilai wajar dapat diukur secara handal, maka entitas mengungkapkan deskripsi dari aset biologis, penjelasan tentang mengapa nilai wajar diukur secara handal, dan dampak dari perubahan. Demikian penjelasan mengenai akuntansi perlakuan untuk agrikultur. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.